Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Visual Studio-nya. Selanjutnya kita klik New Project, lalu Windows Form Application, lalu kita klik OK. Selanjutnya setelah tampilan seperti ini, kita perbesar ukuran sesuai dengan keinginan. Nah, di sini kita bisa melihat contoh BMI kalkulator yang telah dikirim oleh Astos kita. Tampilannya seperti ini, kira-kira sudah sama besarnya. Nah, di sini tombol silang ini sebenarnya bukan silang yang aslinya, bukan tombol silang seperti ini, close yang aslinya. Ini adalah button. Jadi kita hilangkan dulu tombol silang yang di atas ini, terus tombol minimize ini dan tombol maximize ini. Kita hilangkan dulu. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita bisa pakai dua cara, bisa melalui codingan atau bisa melalui di desainnya. Di sini saya mau menggunakan melalui codingannya saja. Jadi kita klik dua kali di form 1 ini. Setelah muncul seperti ini, kita bisa menuliskan mi.minimize. Mi.minimize box sama dengan false. Selanjutnya mi.maximize box sama dengan false. Coba kita cek. Di sini tombol yang dua ini, yang dua di atas tadi, dia sudah hilang. Nih, sisa satu tombol. Selanjutnya mi.form border style. Form border style sama dengan form border style sama dengan form border style dot fix dialog. Tujuannya apa kita memasukkan mi.form.border_style sama dengan form_border_style.fixDialog? Agar hasil runnya ini kita tidak dapat memperkecil atau memperbesarnya. Nah, di sini kita tidak bisa. Di atas ini juga sudah hilang tadi. Bagian maximize-nya ini dan minimize-nya sudah hilang. Nah, di hasil run yang dikirim, ini bukan tombol close yang asli, ini merupakan button. Jadi kita bisa menggunakan button di sudut kanan atas ini. Caranya kita cari button, ini adalah button. Kita klik, lalu kita taruh di sebelah sini. Kita pergi ke teks, di sini ada teks. Ganti button satu ini menjadi huruf silang. Huruf silang besar. Kita enter, ya, tampilan seperti ini. Nah, kita klik dua kali di sini, tombol silang ini kita klik dua kali. Baru kita tulis mi dot close. Coba kita cek. Nah, tadi sudah berfungsi, tombol button mi.close ini sudah berfungsi. Bisa kita klik di bawah sini, bisa kita klik di atas. Nah, di sini kita hilangkan saja border bagian atas ini, kita hilangkan saja. Caranya kita pergi ke form 1 ini, lalu kita enter. Kita masukkan mi.border_style sama dengan Windows Form Border Style none. Nih, ada di bawah ini. Windows.forms.border_style.none. Kita enter, coba kita cek. Nah, tanda silang yang di atas tadi sudah hilang, sisa button yang kita buat tadi. Nah, di sini sudah berfungsi buttonnya. Ketika kita klik, dia menghilang. Oke, lanjut, kita enter lagi. Kita masukkan button 1. Kita hilangkan stylenya dari button 1 yang telah kita buat. Caranya kita tulis button 1 dot flat style sama dengan flat style dot flat. Coba kita cek. Nah, di sini sudah hilang tanda warna birunya tadi. Sekarang kita hilangkan bordernya.
Border bisa kita hilangkan lewat desain misalnya. Bisa kita pergi ke desain, lanjut kita cari border, bukan color. Atau kita biarkan dulu, nanti sebentar baru kita rapikan stylenya. Lanjut, kita mendeklarasikan variabel dim. Variabel nama sama dengan masukkan nama. Di sini M-nya huruf besar awalannya dan nama ini huruf besar awalannya. Lanjut, dim usia sama dengan masukkan usia. M huruf besar, U huruf besar juga. Enter lagi, kita deklarasikan tinggi. Dim tinggi sama dengan nilai awalnya adalah 0. Selanjutnya dim, kita buat lagi variabel berat sama dengan 0. Selanjutnya, setelah seperti ini, kita buat dulu desainnya agar kita bisa lebih leluasa ketika kita buat codingannya. Lanjut, kita bisa lihat contekan dari codingan yang telah dikirim oleh Astos kita. Di sini kita masukkan label yang berisi BMI kalkulator. Kita cari dulu label, kita klik, lanjut kita buat di sini. Selanjutnya kita cari auto size. Di sini kita falsekan agar ukurannya bisa kita leluasa untuk memperbesar atau memperkecilnya. Selanjutnya kita cari teks. Kita ganti label satu ini dengan tulisan BMI kalkulator. Enter. Nah, tulisannya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita cari ini, di bawah ini ada text align. Fungsinya text align ini agar kita bisa menaruh tulisan ini tepat berada di tengah. Kita klik yang tengah ini. Dia berada tepat di tengah. Selanjutnya kita bisa memperbesar tulisannya agar lebih rapi dengan cara kita cari font. Di sini ada font. Terus kita bold, lalu kita pilih 20 untuk size-nya. Nah, dia ukurannya menjadi seperti ini. Di sini kan tulisan BMI kalkulatornya berwarna putih. Kita bisa merubah for color ini menjadi warna putih. Ini, pilih ini saja, Control like. Nah, menjadi seperti ini. Selanjutnya kita rubah dulu background colornya menjadi warna biru. Kita cari back color. Ini back color. Kita ganti menjadi warna biru. Nah, ini kan belum sama persis. Kita bisa klik lagi ulang. Kita pilih web ini. Kita cari warna yang kita inginkan. Yang sesuai dengan ini, warna biru muda. Warnanya belum ya. Apa sama, masih belum. Nah, untuk mempercepat videonya mungkin tidak harus sama persis warnanya, jadi seperti ini saja. Kalian bisa cari-cari sendiri warnanya yang sesuai. Oke, lanjut. Di sini ada text box 1 dan text box 2. Kita cari text box di urutan ke T ini, text box. Kita buat di sini. Lalu kita copy, Ctrl V lagi, kita taruh di sini, di sampingnya. Oke, selanjutnya di sini lihat data ini adalah ini, di sini ini button. Jadi kita cari button di bagian atas karena awalannya huruf B, ini button. Kalian cek di all Windows Forms karena di situ sudah ada, hampir semuanya ada di situ. Oke, di sini kita buat lagi buttonnya untuk lihat data. Selanjutnya di sini yang warna hijau muda ini merupakan panel. Di bagian hijau tua ini adalah group box. Jadi kita cari panel. Mana ini panel? Huruf P. Panel.
Oke, di sini kita buat kira-kira ukurannya seperti ini. Selanjutnya kita cari lagi group box. Group box awalnya dari G. Ini group box. Kita buat di sini, di dalam ini. Nah, kita klik panel ini tadi, awalan panel tadi, kita rubah warnanya menjadi warna biru, warna hijau muda ini. Back colornya kita ganti menjadi hijau muda. Oke, cari hijau, mana nih hijau. Nah, saya kira-kira saja karena kalau saya ikuti warnanya 100% mungkin videonya agak lama karena saya masih cari-cari lagi warnanya yang harus pas. Di sini di group boxnya ini dia berwarna hijau tua. Nah, kita ganti, kita klik dulu ini group box. Selanjutnya di back colornya ini kita ganti, kita cari hijau tuanya seperti ini. Coba kita cari mana yang bagus, ini kah? Nah, atau ini, aduh. Kira-kira seperti inilah. Nanti kalian cari-cari warnanya yang pas. Kita klik yang panel yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita klik copy, lalu kita klik Ctrl V. Kita pergi ke tanda tambah ini, klik lalu tahan, klik 2 kali lalu tahan. Kita geser ke sebelahnya ini. Mungkin agar ukurannya lebih besar, kita bisa memperbesar lagi panelnya ini. Atau kita bisa delete dulu. Kita kira-kirakan dulu ukurannya baru kita copy supaya ukurannya antara panel 1 dan panel 2 itu dia bisa seimbang sama besarnya. Kira-kiranya seperti ini. Setelah pas, kita bisa klik di panel tadi, panel bagian bawah yang berwarna hijau muda ini. Kita Ctrl C lalu Ctrl V, kita klik 2 kali lalu tahan, lalu kita pindahkan ke sebelah sini. Selanjutnya di dalam group box itu, di sini ini adalah picture box. Ini juga picture box. Jadi kita cari picture box. Ini picture box. Kita buat di dalamnya group box ini. Nah, kita pilih choice image, lalu pilih local resource, lalu import. Di sini saya mau cari dulu file foto yang akan saya masukkan. Saya mau masukkan gambar yang ini untuk di picture box yang pertama. Lalu klik OK. Selanjutnya di size mode ini pilih auto size. Pilih yang kedua ini. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Kita rapikan. Kita klik Ctrl C lalu Ctrl V. Kita pindahkan di sebelah sini. Selanjutnya gambarnya kita masukkan gambar timbangan. Pilih import lalu cari gambar timbangan. Nah, gambar ini kalian bisa cek di deskripsi video di bawah. Saya akan sertakan link Google Drive-nya dan saya akan masukkan foto-foto ini di dalam Google Drive. Kalian bisa download saja di situ. Oke, lanjut. Pilih open lalu kita klik OK. Kalian pilih yang kedua ini, straight image. Nah, di sini kan gambar yang ini saya kan downloadnya PNG, jadi dia menyatu dengan warna backgroundnya. Kalian ganti saja background colornya ini menjadi warna putih. Cari back colornya menjadi warna putih seperti ini. Nah, sudah berwarna putih seperti ini. Nah, setelah kita mengganti warna back colornya menjadi warna putih, kita lihat lagi di sini ada button check. Kita cari lagi button di bagian atas. Ini button. Kita buat menjadi seperti ini. Oke. Kita ubah warnanya menjadi warna biru tua. Sebelumnya kita ganti dulu tulisannya, kita perbesar dulu menjadi tulisan cek. Di dalam teks ini kalian ganti menjadi cek. Perbesar semua. Cek. Oke. Di sini warna tulisannya itu warna hitam dan back colornya warna biru tua. Di sini kita ganti warna back colornya itu menjadi warna biru tua. Oke.
di web ini untuk pilihan warna-warna yang lain. Di sini ada, anggaplah saya pakai warna ini saja, tidak perlu harus sama persis karena akan memakan waktu jika saya menyesuaikan warnanya sama persis. Nah, kita cari di sini font ini kita ganti menjadi bold, lalu kita pilih 20 untuk tulisannya. Oke, menjadi seperti ini, sudah sama. Di sini kita bisa tarik lagi font satunya ini agar di bawahnya lebih luas, sehingga kita bisa memasukkan panel dan group box. Kita cari lagi panelnya, panel, kita buat kira-kira ukurannya seperti ini. Oke, kita sesuaikan button checknya ini agar lebih rapi. Nah, kalian cari lagi group box, awalannya G. Aduh, maaf. Nah, ini group box. Kita buat lagi kira-kira seperti ini. Oke, kalian pilih panel di bagian belakang ini, kalian ganti warnanya menjadi warna hijau, ini hijau tua. Untuk panel di belakang itu dia, ini yang di belakang ini dia berwarna hijau muda dan group boxnya berwarna hijau tua. Kita ganti back colornya, kalian pilih dulu ini di panel ini tadi, lalu ganti back colornya menjadi hijau tua. Kalau di sini saya cek, saya menggunakan warna ini spring green. Saya copy, lalu saya klik lagi ini tadi, saya masukkan di sini, saya tempel di dalam ini. Saya blok dulu semua, lalu tempel supaya tidak perlu repot saya cari warnanya. Oke. Lanjut di sini saya pilih group box ini, saya klik, lalu saya salin warnanya, Ctrl A, lalu Ctrl C. Selanjutnya saya klik lagi group box 3 ini, saya pilih ini, lalu Ctrl A, lalu Ctrl V. Oke, dia sudah berubah. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan di sini ada text box, ya teks label. Di sini label, di sini label, di bawah ini ada label juga nanti, ada 2 label. Coba kita lihat. Kita masukkan misalnya 111, 222. Kita cek. Nah, di sini ada kurus ini sebagai label, di sini 17 ini label juga, normal ini label, di sini label. Kita bisa kasih masukan agar bisa sama. Oke, kita cari lagi label. Nanti saya jelaskan label-label ini label keberapa saja supaya nanti pasti codingannya mungkin kalian tidak bingung. Di atas ini tadi label, Ctrl C lalu Ctrl V. Sebentar. Oke. Lalu saya pindahkan yang di bawah. Ctrl C lagi lalu Ctrl V, saya pindahkan di ujung kanan. Ctrl V lagi, saya pindahkan di sebelah sini. Nah, di sini saya mau memperbesar sedikit lagi. Di sini panelnya saya perbesar lagi seperti ini, dan group boxnya saya perbesar lagi agar bisa sesuai dengan contoh yang dikirim oleh Astos. Nah, yang hijau-hijau ini adalah progress bar. Kita cari progress bar, awalannya huruf P. Nih, progress bar. Kita klik lalu kita buat di sebelah sini. Nah, kira-kira seperti ini. Kita bisa sesuaikan ukurannya. Ini kita perkecil lagi sedikit. Nah, di sini ada hasil. Kita hitung labelnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 labelnya. Jadi satunya di atas ini. Kita Ctrl C lagi, lalu Ctrl V. Satunya di bawah sini. Sudah 2, 3, 4 di sebelah kanan ini. Selanjutnya 5, satu lagi, Ctrl V lagi di bawah. Nah, kalian bisa ubah auto size-nya di bagian ini, bagian atas ini, karena untuk menampilkan tulisan di label di bagian atas ini, label bagian atas, terserah mau label apa saja, kalian ubah saja. Label ini untuk teksnya kalian ubah menjadi
Kalian sesuaikan saja dengan, atau tidak kalian ubah saja auto size-nya. Ini auto size menjadi false. Terus kalian perbesar saja ukurannya, panjangnya sama seperti progress bar yang di atas. Selanjutnya kalian pergi ke text align. Ini text align, kalian pilih yang di tengah ini, lalu pilih dia tulisannya otomatis berubah ke paling bawah. Ini kita hapus saja, yang ini hapus, ini juga hapus saja. Terus kita copy saja yang di bawah ini agar lebih cepat. Ctrl C lalu Ctrl V, kita taruh di bawah sini, lalu Ctrl V lagi, kita taruh paling bawah ini. Ini saya perbesar lagi sedikit untuk group boxnya, panelnya juga, group boxnya saya perbesar. Oke, mungkin panelnya lagi sedikit lagi lebih besar. Oke, saya pilih panel ini, kasih besar sedikit agar lebih rapi. Oke, seperti ini. Sudah seperti ini. Selanjutnya saya pilih group box ini, saya ganti teksnya menjadi blok semua, ganti menjadi tinggi badan. Enter. Di sini saya ganti menjadi berat badan. Enter. Di button 2 ini saya ganti menjadi lihat data. Klik button 2 di teks ini, ganti menjadi lihat data. Enter. Selanjutnya di sini ganti menjadi hasil. Ini hasil. Oke, saya bisa memperbesar tulisan hasil ini. Oke, font. Font. Pilih 12, bisa kita bolkan. Ini opsional, terserah kalian saja. Bisa kalian atur-atur semirip mungkin dengan ini hasil runnya dikirim. Oke. Setelah seperti ini, kita rapikan sedikit di bagian text box ini tadi. Caranya text box ini agar bisa lebih besar, kalian rubah saja font size-nya. Cari font font. Nah, ini font. Kalian rubah menjadi misalnya 14. Maka otomatis akan besar seperti ini. Kalian hapus saja ini, delete, copy saja yang kalian sudah buat agar lebih cepat. Nah, seperti ini. Ini kalian bisa perpanjang sedikit lagi. Ini juga demikian. Perpanjang lagi. Atur saja semirip mungkin dengan yang ini. Oke. Kasih turun di bawah sedikit. Nah, ini juga kita perkecil. Oke. Sudah seperti ini. Kira-kira kalau sudah seperti ini mungkin tampilannya sudah mirip dengan apa yang kita buat. Di sini kan 0, tulisannya di sini 50. Kalian bisa ganti saja ini dengan angka 0. Bisa kalian perbesar lagi tulisannya. Font ini kalian perbesar aja mungkin sekitar 16, lalu klik OK. Sudah seperti ini. Kalian bisa Ctrl C lalu Ctrl V. Ini hapus saja double 4, kita delete. Kita pindahkan di sebelah sini. Kita ganti teksnya ini menjadi 50. Enter. Nah, sudah seperti ini. Ini kita klik, lalu kita kasih rapi sedikit untuk posisinya. Oke, kira-kira sudah seperti ini. Mungkin tampilannya sudah mirip dengan apa yang dikirim oleh browser kita, Astos kita. Selanjutnya kalian bisa kita bisa fokus ke codingannya. Nah, kita cek lagi apakah sudah mirip. Coba kita run. Di sini sudah mirip. Oke, jika kalian ingin hasil run itu dia ke tengah layar, kalian bisa cari klik form 2, terus kalian cari
start position kalian ganti ini menjadi center screen. Coba kita run. Dia posisinya berada di tengah layar. Oke. Selanjutnya kita pergi ke, kalian klik saja form 1 2 kali atau kalian pilih ini. Pilih ini, form 1. Selanjutnya tadi kita sudah menulis untuk variabel berat itu bernilai 0. Nah, kita pilih text box. Nih. Oh iya nih, saya belum membuatkan untuk text box 3 dan text box di sini. Ini kan adalah text box. Kalian bisa masukkan text boxnya, cari ini text box, masukkan di sebelah sini. Selanjutnya kalian bisa kalian bisa cari border style, matikan saja ini, nonkan saja. Selanjutnya kalian cari font agar dia bisa ukuran bisa lebih besar. Pilih saja terserah kalian, mungkin 18. Kita bold, kita klik oke. Dia ukuran besarnya seperti ini. Selanjutnya colornya kalian samakan dengan warnanya blue box ini. Saya bisa salin nama dari warna ini adalah dark, baru copy dark green ini, copy, baru klik ini, cari back colornya, Ctrl A lalu Ctrl V lalu enter. Nah, dia berubah menjadi seperti ini, dia tidak kelihatan. Lalu Ctrl C lalu Ctrl V, ini akan di bawah ini. Sekarang kita cari untuk garis-garis ini ada di bawah. Nah, ini di Visual Basic Power kalian cari line shape, klik ini lalu buat di sebelah sini kira-kira seperti ini. Kalian bisa atur untuk ukurannya. Border width-nya itu kalian bisa ubah misalnya 5, lalu klik enter. Kalian klik dulu ini tadi, yang garis tadi, terus kalian cari border width lalu enter. Nah, dia akan menjadi lebih besar. Kalian bisa kasih lurus agar lebih rapi. Selanjutnya kalian bisa ganti warna dari border itu. Kalian bisa cari ini warna putih atau control light ini. Nah, dia sudah seperti ini. Kalian bisa luruskan lagi sedikit agar lebih rapi. Nah, coba kita run. Mungkin beberapa dari kalian di sini ada mengalami bug, line shape yang kita buat itu tidak muncul. Caranya bagaimana? Kalian bisa line shape ini kalian naikkan saja. Ini kita tunggu dulu, kita pindahkan dulu. Line shape ini kita klik, lalu kalian pindahkan di atas sedikit. Nah, selanjutnya kita taruh di bagian bawah sini, baru kalian bikin seperti ini. Nah, coba kita tes. Nah, ini dia baru muncul, tapi kita bisa kasih naik lagi sih, di atas sedikit. Kasih naik lagi di atas sedikit. Ini ukurannya bisa kita kurangkan sedikit mungkin. Oke, baru naikkan lagi di atas sedikit. Oke, coba bikin seperti ini. Coba tes putaran. Nah, dia sudah seperti ini, tapi dia ini kan masih belum rapi. Soal kerapian itu kalian bisa kira-kirakan saja kenapa. Kalian bisa kasih kurangi saja mungkin ini. Selanjutnya ini kita taruh pas di sebelah di ini, di sini. Lalu kita run lagi. Nah, sudah seperti ini. Kira-kira dia sudah seperti ini. Kalian bisa atur semau kalian bagaimana caranya agar bisa rapi seperti itu. Selanjutnya kita bisa copy dua-duanya ini tadi. Kita klik dulu yang text box-nya ini tadi. Kita klik shift, baru kita klik lagi yang ini, yang di belakang nih. Kita klik ini shift, lalu klik yang ini. Atau kita copy dulu ini, kita taruh di sini. Nah, kita pindahkan dulu di sini satu. Selanjutnya yang ini kita copy, Ctrl V, kita pindahkan di sebelah sini. Misalkan posisinya mirip seperti yang di sebelah sini. Nah, ini yang text box ini. Aduh, ini ada
ada 2 PH di sini. Nah ini tadi yang kita copy, kalian taruh aja di sini lagi text boxnya. Memang agak membingungkan karena kita sudah buat warnanya itu mirip dengan warna backnya, backcolor, jadi agak sulit untuk melacak posisi dari text boxnya. Coba kita run. Nah di sini sudah dia tampilnya agak seperti ini. Kita bisa menaikkan lagi ini agar tidak menutupi dari line shape-nya tadi. Kita bisa naikkan lagi, coba. Oke. Ini sudah bagus, yang sebelah belum. Sudah kita naikkan lagi sedikit. Oke, coba. Aduh, masih kelihatan. Oke, mungkin saya akan ngebug, saya telah baru lagi mau. Nah, oh ini ada 3 ternyata. Di sini ada 1, ada 2, ada 3. Di sini saya hapus saja, ternyata dia menghalangi. Aduh, merepotkan sekali. Biarkan begini saja mungkin. Coba. Oke, sudah begini saja. Setelah muncul seperti ini, kita bisa masukkan sini sentimeter dan KG, CM dan KG. Oke, sini kita berurusan dengan ini lagi, lumayan repot ya guys ya. Kita cari lagi label ini, kita ganti di teks ini, kita ganti menjadi sentimeter. Oke, selanjutnya kita copy, kita klik ini lalu kita klik copy, Ctrl C Ctrl V, pindahkan di sebelah sini, ganti menjadi kilogram kg. Coba kita run. Nah ini dari tadi lumayan merepotkan lah. Apa sebenarnya? Nah biarlah seperti itu, yang penting kalian buatlah serapi mungkin itu lah. Sini kalau saya mau ikut 100%, nanti videonya akan semakin lama. Oke, selanjutnya kita langsung ke codingannya. Di sini kita sudah buat din berat, sudah buat variabel nama, usia, tinggi, dan berat. Nah, kita buat lagi masukan untuk text box ini kan apa ya? Ini text box 5 dan ini adalah text box 4. Nah, kita buat text box 5. Mungkin kalian agak bingung dengan ini, kalian, dan saya akan tunjukkan kalau ini text box 5 ini yang ini. Untuk yang ini karena saya agak teracak tadi, jadi di sini saya tulis namanya adalah text box 5. Jika kalian misalnya saya mau rapikan saja di sini text boxnya supaya kalian mungkin tidak bingung. Di sini kan untuk pertama ini text box 1, selanjutnya di sini text box 2. Di sini saya ganti saja text box 3. Saya ganti text box 3. Oke. Di sini text box 4 sudah pas. Nah, itu saja untuk text boxnya. Selanjutnya untuk button, ini button satunya. Nah, ini button 2. Ini button 3 untuk cek ini. Nah, buttonnya itu ada saja. Untuk labelnya di sini ini label 1. Ini label 2, label 3. Ini saya ganti saja jadi label 4. Label 4. Nah, ini kan mungkin dia sudah ada label 4, makanya dia error. Coba saya cek. Nah, sudah ada di sini, ini label 4-nya. Di sini saya ganti saja, jangan label 4 deh. Label 5. Coba label 9 dulu. Label 9 juga sudah ada ya guys ya. Biarlah, yang penting kalian bisa lihat di sini ada label 7, label 3 di sini, label 6. Ini adalah label 4. Ini adalah label 9. Oke, kalau kalian tidak bingung lagi, kalian bisa samakan saja sesuai dengan saya punya. Namanya ini sesuai dengan saya punya. Oke, nanti saya jelaskan setiap mau buat codingannya, saya akan jelaskan ini adalah
label berapa, text box keberapa atau button keberapa. Selanjutnya di sini saya sudah merubahnya tadi. Di sini adalah text box 3. Berarti saya ganti sini text box 3. Text box 3.text. Untuk text box 3 itu kan nilai awalnya itu ini kita sudah buat variabel tinggi. Dia menampung untuk tinggi badan, dan text box 4 menampung untuk berat badan. Jadi di sini tinggi. Selanjutnya text box 4. Text box 4 itu yang ini. Yang ini text box 3 tadi, ini text box 4. Kalau saya lihat di sini, ini adalah text box 4. Text box 4.text sama dengan berat. Oke. Selanjutnya kita buat placeholder untuk text box 1 dan text box 2. Di sini kan masih kosong ya. Kalau kita run di sini untuk text box 1 dan text box 2 ini masih kosong, belum ada placeholdernya atau tulisan sementaranya. Jadi text box 1.text sama dengan kita bisa membuat placeholdernya itu kita bisa di sini kan kita sudah buatkan untuk nama, dia berisikan tulisan masukkan nama ini. Jadi kita tulis di sini nama. Nah, kita buat warna dari tulisan placeholdernya ini, dia berwarna abu-abu. Jadi kita buat textbox 1.forColor sama dengan color.gray. Ini color.gray kita buat sama seperti ini juga untuk di textbox 2 nya. Kita ganti saja ini menjadi textbox 2, ini juga textbox 2. Nah, textbox 2 itu yang ini textbox 2. Jika kita run, kita bisa melihat tulisannya ini masukkan nama, dia berwarna abu-abu, dan ini harusnya masukkan usia, bukan masukkan nama. Jadi di textbox 2 itu textbox 2.text ini adalah usia, bukan nama. Oke. Jadi selanjutnya button 1. Oh iya, ini kan bordernya ini saya menghilangkan saja, jangan dia berwarna hitam tebal ini. Jadi di bawahnya ini border button 1.flat ini kita bisa masukkan button 1.flat arrange border style sama dengan border sama dengan 0. Coba tes sekitaran. Nah, ini sudah menghilang. Kita bisa ubah tulisan silang ini menjadi agak tebal sedikit. Kita ke desain, kita klik ini button, kita cari font. Nah, kita ke font ini, kita bisa pilih 12 lalu bold. Kita klik OK. Nah, silangnya menjadi agak lebih besar sedikit. Nah, sudah seperti ini. Oke, lanjut ke codingannya. Habis kita masukkan text box 2 ini, kita bisa buat progress barnya, value untuk progress barnya. Nah, kita buat progress bar untuk style progress bar 1 dot style progress bar 1 dot style sama dengan progress style progress bar style dot blocks. Nah, jika kalian ingin melihat progress barnya, di sini kan dia belum ada apa-apa ya, belum terisi progress bar. Jika kalian ingin melihat contoh sementara dari progress barnya bagaimana bentuknya, kalian bisa masukkan value dari progress barnya. Jadi progress bar 1.value, progress bar 1.value, kalian bisa masukkan contohnya 50. Coba kita cek. Nah, dia sudah terisi seperti ini. Nah, kita ingin progress barnya itu untuk minimalnya 0 dan maksimalnya adalah 50. Caranya itu kalian bisa buat progress bar dot minimum. Kalian ubah dulu lagi progress bar dot value ini, ubah menjadi 0. Nih, ubah menjadi 0. Oke. Selanjutnya progress bar 1 dot minimum
sama dengan 0 dan progress bar 1 dot maksimum. Oke, sama dengan 50. Nah, ini untuk minimal progress barnya dan maksimal progress barnya. Jika kita memasukkan angka 50 di sini, 50, maka dia akan full karena maksimalnya adalah 50, minimalnya adalah 0. Oke, kita ubah lagi untuk progress bar value-nya, kita jadi kembalikan ke 0 lagi. Nah, setelah itu kita ingin ketika kita run dia berfokus ke tulisan tinggi badan ini, dia terblok sama seperti di sini ketika kita awal kita dia ini. Nah, awalnya untuk text box 3 ini dia seolah-olah terblok. Caranya itu kita bisa atur untuk fokusnya. Kita close dulu ini tadi. Kalian bisa masukkan text box 3, text box 3 select all, text box 3 dot select all. Oke. Lalu kalian buat ikuti saja seperti saya ini. Lalu text box 3 dot focus, text box 3 dot focus. Selanjutnya form data penimbang. Nah, kita buat ini biarkan dulu, nanti sebentar. Ini kita buat me dot start position. Biarlah ini kita sudah buat tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke button 1 ini kan sudah. Lanjut kita klik ini untuk text box 1. Di text box 1 ini kita habis kita klik ini text box 1, kita ini ada di atas ini text change. Kalian cari, klik nih, klik, kalian tekan. Kalian tekan, hapus saja ini text box 1 underscore text change. Kalian ketika diklik itu maka akan text box satunya akan hilang. Jadi text box 1 dot clear, text box 1 dot clear. Selanjutnya text box 1 dot for color. Sama dengan color dot black, color dot black. Nah, ketika kita sudah membuat seperti itu, maka yang terjadi adalah ketika kita mengklik di text box 1 maka akan terhapus placeholder ini. Nah, ini kan belum terjadi karena kita belum masukkan codingan. Ketika kita masukkan sesuatu di sini, dia tulisannya menjadi warna hitam bukan warna abu-abu. Nah, demikian pula di text box 2-nya, kita bisa salin saja ini, Ctrl C, lalu di bawahnya end sub ini kalian bisa Ctrl V, ganti saja ini menjadi text box 2. Ini juga, sebelah ini juga text box 2. Nah, di sini juga text box 2, kalian ganti semuanya. Ini juga text box 2. Coba kalian run, bisa kalian lihat akan ketika diklik akan hilang. Nah, ini kan bagaimana caranya ketika kita klik di tempat lain, placeholdernya dia akan kembali seperti semula. Caranya kalian bisa di bagian text box 1 kalian klik dulu di sini. Selanjutnya kalian cari layout di atas ini, kalian cari layout layout. Nah, di sini kan sudah ada text box 1 layout, leave atau pergi atau tinggal. Nah, kalian kasih kembali tulisan text box 1.text itu text box 1.text. Kalian if dulu, if kan jika
textbox 1.text ini dia nilai dia kosong, maka nif, kalian enter akan muncul sendiri tulisan nif-nya. Nif textbox 1.text sama dengan masukkan nama. Nah, di masukkan nama ini kan harus samakan sama persis tulisannya ini dengan nama ini supaya sesuai nanti dengan apa. Jika tidak sama maka dia akan berfungsi kodenya. Nah, ini setelah ditinggal dia akan hilang. Dia akan muncul kembali namanya, tapi kita belum buat for colornya jadi gray. Nah, kalian setelah masukkan nama ini kalian buat lagi textbox 1 dot for color sama dengan color.gray. Selanjutnya kalian bisa copy lagi ini di nsub sampai privat sub ini, kalian enter di bawahnya nsub, kalian Ctrl V, ganti ini textbox satunya jadi textbox 2, di sini juga textbox 2, di sini juga textbox 2, di bawah juga textbox 2, di sini juga textbox 2. Nah, coba kita tes. Di sini ketika diklik dia akan hilang, ketika kita klik tempat lain dia akan muncul kembali nih. Nah, sudah berfungsi nih. Selanjutnya habis textbox 2 leave, nah selanjutnya ketika kita klik ini otomatis nolnya ini dia hilang. Bagaimana caranya? Sama juga seperti tadi, kita salin ini textbox 1 klik, kalian bisa salin, terus kalian bisa taruh di bawah sini, di atasnya n class ini, enter 2 kali, bisa Ctrl V, kalian ganti saja ini kan namanya dari ini adalah, kalian cek dulu namanya adalah ini textbox 3, di sini juga namanya adalah textbox 4. Nah, jadi kalian ingat-ingat itu adalah textbox 3. Jadi kalian ganti dulu, di sini ada textbox 3, di sini juga textbox 3. Kalian ganti lagi di sini textbox 3. Di sini juga textbox 3. Oke. Nah, coba kita tes run. Ketika diklik akan menghilang tulisannya ini. Sama juga dengan textbox 4-nya. Kita bisa copy lagi dari textbox 3 ini tadi. Terus di bawahnya nsub kalian enter lagi, Ctrl V, ganti ini dengan textbox 4. Ini textbox 4. Ini juga textbox 4. Dan ini textbox 4. Nah, coba kita run, sama juga seperti tadi, ketika diklik akan hilang. Tetapi ketika diklik tempat lain dia belum muncul kembali. Caranya kita memunculkan, kalian bisa salin cari ini yang ada tulisan left-nya. Ini textbox 1 left, ini left. Tadi kan enter, tadi kan klik, sekarang left, ini left. Kalian bisa Ctrl C, di bawahnya, di atas n class ini kalian bisa enter, lalu Ctrl V, kalian ganti ini menjadi textbox 3. Ini juga textbox 3. Ini juga adalah textbox 3. Semuanya ini kalian ganti menjadi textbox 3. Nah, textbox 3 itu yang mana? Textbox 3 ini yang ini tadi, yang ini. Ketika diklik, leave itu fungsinya ketika diklik di tempat lain. Oh, ini masih masukkan nama. Saya ganti dulu menjadi 0. Sorry. Ini kan masukkan nama. Saya ganti menjadi 0. Ini hapus saja, terus saja kasih color.gray. Biarkan saja dia tulisannya 0 berwarna hitam. Nah, ketika kita klik dia akan menghilang, dan klik di tempat lain dia akan kembali tulisan 0-nya. Ini kan di sini tadi textbox 4. Kita belum buatkan leave untuk textbox 4-nya. Kita bisa salin yang ini tadi di textbox di nsub ini, kalian bisa salin Ctrl C. Terus di nsub kalian bisa enter lagi, kalian ganti semuanya menjadi textbox 4. Mulai dari sini, di sini juga, di sini juga. Nah, coba kita run. Ketika diklik akan hilang, diklik tempat lain akan muncul lagi. Oke, sudah, ini sudah berfungsi. Lanjut. Xbox 4 itu. Oke, habis itu kita bisa apa lagi ya? Di sini
Sudah. Itu sudah clear kan? Coba kita tes ulang lagi. Kita menuliskan sesuatu, kita klik, nah dia bisa hilang. Ketika diklik, oke, sudah hilang. Oke, selanjutnya kita ingin ini tidak dapat dimasukkan huruf, hanya bisa angka saja. Bagaimana caranya? Kalian bisa pergi ke ini. Kalian klik 2 kali untuk ini textbox 3 nya, ini kan namanya textbox 3, kalian klik 2 kali. Terus kalian cari ini keypress kah? Keypress. Nah, ini keypress. Hapus yang di bagian bawah ini, yang kosong hapus saja. Kalian cari tadi yang kalian sudah, yang ini tadi keypress. Nah, ini keypress, coba ini keypress textbox 3 untuk keypress nih. Kalian masukkan saja, ikuti saja apa yang saya masukkan di sini. If not, masukkan if jika, if not char, jika bukan karakter, dot is control dot key char and also, dan juga, dan juga not, dan juga jika bukan karakter, if not char is control key char, dan and also, dan juga not bukan not char dot is digit dot key char, then lalu enter dot handle sama dengan true. Oke. Nah, di sini kan untuk textbox 3-nya. Selanjutnya ini kan sudah tidak bisa dimasukkan untuk aduh, masih bisa. Oh, bukan false, sorry. Dot handle sama dengan true. Nah, coba. Nah, ketika kita masukkan di keyboardnya huruf, itu akan muncul kecuali kita masukkan angka. Demikian juga di textbox 4 ini. Kita salin textbox 3 underscore keypress ini, Ctrl C, lalu di bawahnya ensub ini kita Ctrl V, kita ubah ini semua menjadi textbox 4. Di sini juga textbox 4. Semuanya kalian ubah textbox 4. Coba kita tes run lagi. Nah, di sini ketika kita masukkan angka, di sini tidak akan muncul huruf, di sini tidak akan muncul, angka baru bisa muncul. Di sini juga angka baru bisa muncul. Oke, sudah selesai bagian situ. Selanjutnya kita masuk ke button 2. Button 2 itu yang mana? Button 2 itu adalah yang ini adalah button 2. Oh, ini adalah button 3. Nah, kita klik 2 kali ada button 3 ini. Selanjutnya kita buat variabel untuk nilai inputan dari tinggi. Kita ubah tadi, kita buat variabel tinggi input. Tinggi input as string, sebagai string. Sama dengan textbox 3 dot text dot string. Kalian ikut saya seperti ini. Selanjutnya kalian bisa salin ini tinggi input, ini salin. Kita Ctrl V di bawah, ganti ini menjadi berat input. Huruf kita semua berat input. Berat input ini kita apa ini? Ini adalah textbox 4 tadi, karena
untuk variabel berat itu di sini textbox 4. Oke, sudah seperti ini. Kita enter lagi. Kita masukkan if string is null. Is null or empty. If string is null, oh sorry, pantas titik sini is null aja bermuncul. Lalu tinggi kita masukkan di sini variabel tinggi input or else tinggi input dot trim. Kalian ikuti seperti ini, 0 dot length sama dengan 0, terus or else string dot is null empty berat input else berat input dot trim 0 dot length dan kenapa kita masukkan ini? Nah, nanti saya jelaskan setelah saya menuliskan semua kodenya. Kalian ikut dulu seperti ini. Lanjut kita message box dot show. Nah, di sini kita tulis silahkan lengkapi data diri Anda. Oke. Nah, coba kita tes. Apa tujuannya kita tulis yang tadi ini? Kita buat ini untuk tinggi inputnya ini. Kita buat variabelnya sebagai string agar kita bisa validasi jika tinggi inputnya itu dia kosong atau bernilai 0 dan berat inputnya adalah kosong atau 0, maka di sini ketika kita klik button check itu dia akan muncul silahkan lengkapi data diri Anda. Oke, itu adalah fungsinya. Nah, kalau di sini kan dia sama, silahkan lengkapi data diri Anda. Tapi ketika kita masukkan angka-angka di sini, pas kita cek, dia otomatis akan terhapus. Jadi kita buat juga seperti itu. Kita di bawahnya message box.show ini kita hilangkan lagi textbox 1.text. Kita kembalikan nilai awalnya seperti awalnya masukkan nama, terus textbox 2.text sama dengan masukkan usia. Nah, ini kita ubah ini tulisan masukkan nama ini kan sebagai placeholder, jadi kita kasih abu-abu. Jadi textbox 1.text itu for color kita ubah jadi color.gray, sama juga seperti bawah itu tadi. Kita copy ini, kita salin di bawah ini jadi color.gray. Oke, lanjut. Textbox ini kita kasih 0 lagi untuk textbox 3 nya. Oke. Textbox 3.text sama dengan 0. Demikian juga textbox untuk textbox 4 nya .text sama dengan 0. Oke. Tujuannya apa kita buat seperti itu? Agar ketika kita sudah, walaupun misalnya kita sudah masukkan sesuatu di sini, sudah masukkan nama usianya kita 45, tinggi badannya misalnya 111 cm, beratnya 55. Ketika kita ketika dia kosong, ketika dia kosong, maka dia akan kembalikan nilai awal ini. Misalnya kita sudah isi ini, tapi di sini masih kosong di sebelah sini. Kita klik cek, maka
ini akan kembali kosong. Nah, di sini saya belum ubah untuk for color, masukkan OC ini, jadi kita kembalikan ke gray. Di sini. Oh sorry, ini tadi text box 2.for color. Makanya kita harus sering-sering run supaya kita bisa lihat apa yang salah. Oke, kan sudah oke lah. Ketika kita cek akan muncul sorry lah. Coba masukkan apa ini? Oh ini sorry, length sama dengan 0. Coba ulang. Aduh, saya sebenarnya sudah capek. Oke, di sini muncul, silakan lengkapi data diri Anda. Ketika kita kosong ini akan muncul. Oh, di sini harusnya ini bukan masukkan nama, tapi masukkan usia. Ini tadi di text box 1 tadi. Text box 1 di sini tadi. Oh sorry, ini hapus. Kalian cari saja text box 1 layout. Text box 2 layout. Ini. Text box 2 layout ini. Ini ganti tadi, bukan masukkan nama, kan text box 2 tadi masukkan usia ya. Oke. Coba ini masukkan usia. Oke, sebentar. Nah, di sini masukkan usia. Oke, sudah. Lanjut. Di bawah ini kalian masukkan, di bawah text box 4.text kalian masukkan return. Artinya ini dia tidak akan tereksekusi data-data yang telah kalian masukkan. Selanjutnya else. Di bawahnya return ini kalian masukkan else. Enter. Nah, kalau ini kan kalau kita run, kalau dia kosong dia tidak akan tereksekusi. Nah, akan muncul message box, silahkan lengkapi data diri Anda. Nah, kalau misalnya semua terisi, maka apa yang terjadi di bawahnya else ini, kalian bisa masukkan kode yang berikutnya. Dim tinggi. Kalian buat dulu variabel tinggi s. Saya sengaja buat variabel tinggi s karena di atas tadi sudah ada variabel tinggi. Jadi kalau dia double dia akan error. Jadi as double, dia sebagai double sama dengan value dari tinggi input. Value dari tinggi input ini kan tinggi input. Nih, diambil value dari tinggi input. Selanjutnya di berat, saya tambahkan berat D saja supaya tidak sama dengan variabel yang telah kita buat di awal tadi. Kalau sudah sama tidak error. As double sebagai double sama dengan value dari berat input. Oke. Selanjutnya kalian buat variabel untuk BMI-nya. BMI as double. BMI as ikut saja nih variabel BMI as sebagai double sama dengan nilai awalnya adalah 0.
Setelah itu, if tinggi inputnya lebih dari, jika tinggi inputnya dimasukkan itu lebih dari 0, then enter, then BMIS sama dengan berat. Oh ya, di sini kalian bagi saja dulu, bagi tinggi inputnya kalian bagi 100. Jadi tinggi inputnya itu misalnya sentimeter, kalian rubah ke meter dulu. Kalian bisa terserah ini kalian mau rubah dulu ke 100 atau kalian mau rubah ke meter langsung atau nanti di rumus di BMI-nya. Nah, lanjut ke sini tadi BMIS sama dengan berat D. Terus kalian dibagi dengan tinggi S nih, tinggi S dikali dengan nah, tinggi S kali tinggi S. Pasti variabel, kalau kalian sudah buat variabelnya, dia akan muncul variabelnya di dalam sini. Kalian tinggal tap saja supaya tidak salah-salah. Oke, selanjutnya di bawah dari NF ini, di bawahnya kalian bisa buat variabel baru, dim variabel BMI as string. Nah, variabel BMI ini dia sebagai string, jadi kalian ambil nilai dari BMIS tadi. BMIS kalian, nilai BMIS tadi kalian ubah ke string, jadi itu string terus F1 F besar. F1 ini agar digitnya itu digit di belakang koma itu satu angka di belakang koma. Kalau F2 itu berarti 2 angka di belakang koma. Oke, kita bikin lagi variabel yang kedua adalah dim nama S. Untuk nama, variabel untuk nama sebagai string sama dengan textbox 2.text, diambil dari textbox 2, diambil dari textbox 1.text. Selanjutnya kita buat variabel untuk usia, usia sebagai string sama dengan textbox, ambil dari nilai textbox 2.text. Oke. Dim Oke. Bikin lagi variabel baru di tinggi M. Variabel baru ini tinggi M, tinggi as string. Dim sebagai string sama dengan textbox 3.text. Selanjutnya dim berat string. Kalian ikut saja seperti apa saya buat. Saya sudah dapat menjelaskan. String sama dengan textbox 4.text. Textbox 4 itu adalah yang ini, textbox 4. Jadi ambil dari value yang kita masukkan dari berat badannya. Textbox 4.text. Oke. Setelah ini kalian masuk saja ini if format data penimbang. Oh ya, sorry. Kalian tadi di awal sekali belum membuat variabel data penimbang. Jadi kalian buat dulu variabel di dalam
Di bawahnya public class untuk form 1 ini kalian buat dim data penimbang as form 2. Data penimbang sebagai form 2. Oke. Nah, nanti kita buatkan form 2 sebentar. Kita kembali ke yang tadi di bawah sekali tadi, s form if data penimbang jika data penimbang is nothing, jika data penimbangnya tidak ada, atau or else data penimbang is posted, then from data penimbang dim data penimbang dengan form 2. Oke, kalian buat seperti itu. Selanjutnya nf, lalu di bawahnya nf ini kalian buat lagi data penimbang dot tambah data, di sini nama s, usias. Oke, sorry, di sini kan saya tulis tadi namas, usias, tinggi, berat. Oke, salah. Namas, tinggi, usias. Kalian samakan saja dengan yang ini kan namas, usias, tinggi, terus berat. Oke, sama BMI. Oke. Enter lagi 2 kali, masukkan if BMI kurang dari 0 or else. Jika BMI kurang dari 0 atau BMI lebih dari 50, dan kalian enter langsung tulis sendiri dan. Nah, jika BMI itu kurang dari 0 dan lebih dari 50, maka akan muncul message box .show. Nilai seperti ini, dan BMI, dan lagi simbol dan ini tidak valid. Sorry, tanda petik dulu, tidak valid. BMI harus di antara, ini untuk kata-kata yang terserah kalian. BMI harus di antara 0 sampai 50. Oke. Nah, seperti itu.
Selanjutnya else dim keterangan, buat lagi variabel dim keterangan sebagai string. Nah, di sini saya mau buat menggunakan select case saja karena nim saya itu dari ganjil, saya menggunakan select case. Kalian bisa menggunakan if else juga, terserah kalian. Tapi saya menggunakan select case. Select keterangan sebagai string, select case BMI tadi, BMIS. Jangan BMI, pakai BMIS saja. Selanjutnya case is kurang dari sama dengan tadi 18,5. Jika BMI nya kurang dari 18,5 atau sama dengan 18,5, keterangan sama dengan plus case dari 18,62 sampai 24,9. Jangan pakai koma, pakai titik. 24,9, maka keterangannya adalah sehat. Case lagi dari 25 sampai 29. 25 itu 29.9. 29 jadi dari 25 sampai 29 keterangannya adalah obesitas. Gini. Nah, selanjutnya case is lebih dari sama dengan 30, maka keterangannya adalah di sini jika nilai BMI-nya itu kurang dari 18,5, maka keterangannya adalah kurus. Jika 18,6 sampai 24,9 itu keterangan sehat. Di antara 25 sampai 29,9 itu gemuk. Lewat dari 30 itu maka keterangan obesitas. Case else. Selain dari itu, case else. Selain dari semua itu, maka keterangan sama dengan nilai tidak valid. Oke. Nah, di bawahnya select ini kalian bisa masukkan label 7. Oke, di sini kita bisa label 7 kan ini, label 7 ini di bawah ini. Kalian masukkan label 7. Namanya label 7. Label 7 di teks 7. Bukan di sini, padahal di label 6. Jadi keterangan itu berada di label 6. Pada contohnya ini kan ini, kurus ini adalah keterangannya. Jadi di label 6. Jadi label 6 dot text sama dengan keterangan. Oke, lanjut label 7 dot text sama dengan normal antara 18.6 sampai dengan 24.9. Lanjut label 9 dot text
Nah, label 3 teks. Progress bars dot value. Progress bar 1 dot value sama dengan PM. Udah jadi, munculkan message box dot show, data masuk dan VBCL VBCLF bentar. Dan ini tujuannya agar dia membuat baris baru. Selanjutnya entar nama padahal dan teks tersebut teks dan ya itu di kamar ingat malam-malam cabut-cabutnya gitu ya. Padahal bahannya dari namanya Risna, bahannya tema-temanya lama gitu sudah kumpul di dalam. VBCL F ini agar dia membuat baris baru efisien. Selanjutnya usia sudah, nama usia sekarang usia kan ikut saja, ini ada enternya pada oke. Dan teks juga ada teks dan VBCLF dan underscore BNI. Oke. Jangan lupa ini kalian enter dia ini supaya dia rapi nanti pas di run. Terus dan BNI nya kuma BNI koma mes bukan oke. Oke, sudah seperti itu. Selanjutnya kita reset textbox satunya. Textbox 1.txt-nya itu kita kembalikan nilainya menjadi, masukkan nama, textbox 2-nya juga demikian, nilainya menjadi, masukkan usia lagi, kita kembalikan. Oke, ini kita buat lagi textbox 1 dot for color sama dengan gray juga demikian. Kita kontrol P, kita ubah menjadi textbox 2 dot gray. Textbox 3 juga kita kembalikan nilainya menjadi 0, teks sama dengan 0. Selanjutnya textbox 4 dot text sama dengan 0. And if and so. Selanjutnya kalian klik untuk lihat datanya, button 2 underscore klik, kalian masukkan if data penimbang. If data penimbang is nothing or else. Data penimbang that is
use set nothing else. Ini ada error karena saya belum buatkan form 2 nya. Jadi ikuti saja seperti ini ya guys ya. Else data penimbang show. And if dan and so. Oke, kita lanjut sayang. Lanjut lagi di sini kita buat lagi untuk form 2 nya. Caranya kalian klik project, add Windows Form, lalu klik add. Nah, di sini kalian untuk form 2-nya itu kan harus perhatikan baik-baik. Karena kalau kalian tidak teliti, mungkin bagian sini akan berpotensi akan terjadi error. Nah, kalian cari list view. List view kalian perbesar seperti sesuai ukurannya ini. Terus kalian klik list view, itu kalian klik ini di bawah ini edit column. Nah, kalian klik add. Di dalam name ini kalian ubah menjadi nama. Di dalam teks ini kalian ubah menjadi nama juga. Lanjut klik ada lagi, kalian ubah ini menjadi usia. Perkecil saja untuk di name-nya usia. Di teksnya kalian ubah menjadi usia huruf besar atau ya usia saja. Lanjut add lagi, di sini kalian ubah menjadi tinggi. Di dalam teks ini kalian ubah menjadi tinggi badan. Kalian ada lagi. Selanjutnya di sini name-nya kalian ubah menjadi berat. Di dalam teks ini kalian ubah menjadi berat badan, B-nya huruf besar. Badan juga. Oke. Sama terakhir BMI. Di sini BMI dan di sini juga huruf besar semua. BMI. Oke. BMI. Lalu klik OK. Oh, ini remove saja. Oke, sudah. Saya cek. Nih, 0 1 2 3 4. Oke. Sudah. Selanjutnya kalian cari grid lines, kalian atur menjadi true. Lalu visible-nya kalian ini view, kalian ubah menjadi details. Oke. Nah, di sini kalian ubah dulu. Oh sorry, ini saya belum ubah. Untuk lebarnya, lebar ini kalian buat misalnya 200, contohnya 200.
salin ini, copy. Di sini kalian samakan saja semuanya 200. Di sini juga semuanya 200. Lalu klik OK. Nama, usia, berat badan. Oke. Seperti itu. Lanjut, kita bisa klik 2 kali di form 2 ini. Kalian masukkan kode untuk di private sub form 2. Nah, kalian buat dulu untuk public subnya. Di public sub kalian ketik saja, kalian ikuti saja seperti apa yang saya ketik. Jadi public sub tambah data. Oke, tambah data. Nah, ini untuk variabel tambah data ini kalian samakan dengan yang tadi. Nah, ini tambah data. Salin ini, salin harus sama persis ini. Kalau dia beda ini dia bisa berpotensi error. Oke, di sini di dalam kurung ini kalian ketik by file. Ini by file. Oke, lanjut, nama string. Nama string, koma, by file. Aduh, susah yang ditulis begini. By file. Oke, usia string, koma, by file lagi. Ini as string, koma, by file berat string, koma, nah saya bisa tulis. Nah, saya sudah lupa apa tadi. By file BMI string. Nah, ya saya lupa tadi. By file BMI string. BMI string. Oke, sudah tutup kurung. Oh, di sini salah antas. Nah, seperti ini. Sorry. Kalau dari tadi kan mungkin kita menulis di arah berikutnya. Private sub form 2. Nah, ini kita hapus saja. Untuk private sub form 2 kita hapus saja. Oke. Coba private sub form 2 ini ganti jadi sound. Nah, ini bentar. Di sini tadi di bawahnya public sub ini kalian masukkan terus dulu n sub. Bentar. Nah, seperti ini agar tidak terjadi error. Kalian masukkan dim usia teks string, dim usia teks string sama dengan usia, dan
tahun. Oke, salin saja ini, Ctrl P, enter. Ini ganti menjadi tinggi teks sama dengan tinggi dan sentimeter. Berat. Nah, berat teks string ini ganti menjadi berat dan ini ganti lagi jadi kilogram. Nah, buat lagi dim item as new list view, list view item, list view item nama. Oke, item dot sub item dot add. Kalian masukkan ini set text salin, copy, baru masukkan di sini set text. Salin lagi item error, item dot sub item dot rdocal text. Oh tidak, ini salin lagi tinggi. Copy, berat teks salin lagi masukkan sini. Oke. Selanjutnya BMI. Oke. Apa lagi? List view 1. List view 1 dot items dot add item. Answer. Lanjut di form 2 lot ini kalian gantiin lotnya ini menjadi sound. Sound. Ganti apa saja yang form 2 lot ini hapus. Selanjutnya di dalam sini kalian masukkan lagi list view 1 dot refresh. Kenapa saya masukkan ini? Ada tujuannya, nanti saya jelaskan. Buatkan lagi variabel di original width. Ada kan saja width saja. Dim width atau width saja biar tidak susah penulisan. Dim width sebagai integer. Oke, sama dengan list view 1 list view 1 dot width. Nah, itu dot width. Terus dim list view 1 dot width
sama dengan width. Oke, width kurang 1, terus distribution ya 1 dot width sama dengan width. Terus ensub dan enpass. Bismillah, coba kita run, semoga tidak ada yang error karena sesuai cara menjelaskan. Coba kita coba satu persatu. Di sini masih kosong. Oh iya, di sini kita kasih kosongan saja tulisan label dan nama. Di sini kalian bisa rubah tulisan ini group box tadi, ini hapus aja. Hapus. Di sini juga hapus juga supaya dia tidak terlihat. Ini juga hapus dan ini juga hapus. Oke. Oh my god, saya lapar sekali, belum makan. Contohnya kita masih kosong ya, akan muncul silakan lengkapi data diri Anda. Sepertinya ada yang error ya. Bisa dibaca. Ya mana? Bisa dibaca. Data penimbang is not correct. Data penimbang but salah. Data penimbang but is this post? Oke. Kalian catat di bagian ini, sesuaikan aja. Coba kita tes run. Ketika diangkat tidak muncul. Satu, kedua, cek, masuk. Data analis muncul. Kalian bisa ganti warna dari tabel ini. Warnanya sesuai dengan gambar itu kan warna abu-abu. Kalian bisa sesuaikan saat ini dengan abu-abu. Nah seperti ini. Oke, sudah selesai. Mungkin pada video kali ini saya agak kurang bagus dalam menjelaskan, saya mohon maaf karena saya dari kampus dan belum makan. Oke, sekian dari video tutorial ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang error kalian bisa komen di kolom komentar. Saya bisa bantu jelaskan. Mungkin saya bisa bantu jelaskan. Oke, see you next time.